tidak mengharapkan orang lain percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk peduli dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk nge-share video-video saya. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk menjadikan ini adalah informasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak bisa. Saya hanya bisa mengingatkan dan mengingatkan dan mengingatkan. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, saya pernah berkenalan dengan orang Pak Jenderal. Saya menceritakan kenapa tidak ditangkap saja orang-orang seperti ini, seperti itu. Padahal bukti sudah ada, nomor rekening sudah ada, tapi delik perkaranya memang tidak mudah untuk dihempaskan para mafia-mafia ini karena mereka bergabung dalam satu persatuan. Jadi saya secara pribadi hanya ingin mengatakan ataupun lebih memilih mengingatkan saja. Saya lebih memilih untuk mengingatkan saja karena saya bukan aparat aparat negara. Saya juga bukan orang penting, saya juga bukan orang yang bisa membantu dalam segala hal. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya bisa kadang-kadang menangis saat saya tidak mampu melakukan apapun. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya sampaikan? Saya hanya menyampaikan unek-unek kalian, memberikan rasa nyaman, walaupun hanya sesaat. Jadi saya merasa bahwa saya itu seperti obat penenang saja. Jika kalian punya masalah, saya hanya bisa memberikan obat penenang Panadol saja buat kalian. Tapi apakah saya bisa menyelesaikan masalah kalian? Itu beda lagi. Karena penyelesaian masalah itu bukan ada di saya. Saya hanya bisa memberikan jalur-jalur pada orang-orang yang tahu jalurnya. Dan yang paling penting adalah bukan memberikan obat rasa sakit, bukan memberikan obat rasa tenang saja, tapi sebenarnya saya lebih memilih kepencegahan. Saya tidak ingin kalian lepas baju, karena itu kalian tidak perlu minta pertolongan ke saya. Jangan sesekali lepas baju. Ini yang sangat-sangat saya inginkan kalian paham. Uang masih bisa dicari, tapi kalau harga diri sudah hancur, sulit untuk kita mengembalikan harga diri kita. Jadi harga diri kita itu lebih penting, lebih dari segalanya. Kita jual tenaga, tapi bukan jual diri. Ingat-ingat ya, kita ini jual tenaga, bukan jual diri. Banyak sekali kritikan ke saya, hinaan, makian, melihat ketidakmampuan saya menyampaikan ataupun mengkritik secara fisik ke saya. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya tetap akan mengingatkan. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya sudah dikatakan bahwa saya tidak akan mampu melakukan apapun. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa melakukan apapun, nggak apa-apa. Yang penting, saya mampu mengingatkan agar mereka tidak terjerumus pertama. Yang kedua, agar mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan sesuatu yang membuat kalian tidak sadar apa yang kalian lakukan dan dampaknya pada diri kalian sendiri. Yang ketiga adalah saya kalau bisa mencegah terjadinya penipuan-penipuan. Kenapa? Saya hanya ingin otak kalian itu diisi oleh smart aja. Yang smart-smart aja. Ini polisi, ngaku polisi. Langsung seret, mundur satu langkah. Polisi seleranya saya enggak juga kali. Bukan tidak mungkin Miss Yuni, namanya rezeki dan jodoh. Iya, saya tahu itu. Saya sempat dikritik oleh kalian mati-matian. Nyatanya ada kok TKW nikah sama bule sukses. Iya. Ada kok orang Indonesia menikah dengan Cina sukses. Iya. Ada kok TKW menikah dengan polisi sukses. Iya. Saya tidak membantah itu. Tapi berapa banyak? Terus berapa banyak mangsanya? Seperti yang saya salut pada Mbak Im Wong. Mbak Im Wong sekarang sudah tidak bagi-bagi hadiah lagi. Karena Mbak Im Wong secara langsung dan tidak langsung, dia membagikan hadiah pada beberapa orang saja. Tapi dampak dan akibatnya, ribuan orang tertipu dengan oknum yang mengaku Mbak Im Wong. Dan saat Mbak Im Wong berhenti melakukan promosi bagi-bagi hadiah, sekarang berkuranglah keadaan orang-orang yang kena tipu atas nama Mbak Im Wong. Tapi apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Masih banyak lagi penipu-penipu yang lainnya. Jadi saya hanya mengingatkan saja ya teman-teman ya. Kalau percaya game monggo, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Jadi penipuan bermacam-macam. Dulu Mbak Im Wong, sekarang Mbak Im Wong sudah tidak memberikan hadiah. Mbak Im Wong berhenti. Saya sangat salut dengan apa yang dilakukan Mbak Im Wong karena penipuan secara tidak langsung memakai nama Mbak Im Wong.
Tapi apakah itu berhenti? Tidak. Satu, masih ada orang-orang yang ngaku BPJS, habis itu dikasih hadiah 250 juta. Ada orang yang ngaku-ngaku dari BP2MI, melakukan undian, dari Bank BI, dari Bank BRI, dari bank mana-mana. Mereka mengatakan memberikan hadiah-hadiah, termasuk pada Yorpe. Ingat, tidak ada BP2MI membagikan hadiah-hadiah dengan atas nama anjungan. Ini itu saya nggak paham ya, bahasanya itu sangat high class sekali. Tapi itu adalah penipuan-penipuan yang berkedok dan penipuan-penipuan yang berpura-pura menjadi orang-orang penting. Bahasanya sangat bagus, tapi mereka penipu. Teman-teman, orang-orang pintar mengolah bahasa, orang-orang yang pintar nulis panjang kali lebar, di dunia praktek mereka tidak bisa. Mereka nggak bisa cari makan. Berapa banyak? Saya tidak mengatakan semua, tapi berapa banyak. Orang yang pintar ngomong tapi tidak bisa bekerja. Akhirnya jadi penipu. Jadi banyak sekali modus-modus. Iya, saya tahu sekali itu. Karena itu saya cuma kecewa dan sedih jika saya melihat orang-orang di luar sana apa ya, mengatakan bahwa konten saya ini aib, konten saya ini itu. Saya nggak paham konsep mereka. Kenapa mereka tidak sama-sama bareng sama saya memberikan edukasi tentang penipuan? Berhati-hati, berhati-hati. Sudah dikasih tahu mereka ngeyel aja, biarin aja, biar terjerumus. Ini konsep yang salah. Orang-orang pintar lebih memilih mengkritik saya dan mencaci maki saya dibandingkan sama-sama memberikan edukasi. Ini adalah pertanyaan bagi mereka yang sangat vokal sekali mengkritik saya. Benar nggak sih?